Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin Pak Rizal dan Pak Iman sudah hadir. Selamat pagi Pak Iman. Mohon izin apakah suara saya terdengar? Terdengar. Pagi, Vera. Oh ya, siap. Terdengar. Siap. Pak Iman, mohon izin akan kita mulai acara sekarang ya Pak ya. Mungkin tunggu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Vera, tunggu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Kita tunggu jam 9 aja ya, sesuai dengan undangan ya. Oh ya, siap. Siap. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, kita tunggu 2 menit lagi pada pukul 9 WITA. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon izin, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iman Widianto. Yang saya hormati, Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara, Bapak Haryat Moko. Yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, dan rekan-rekan dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara PIC Kegiatan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi atau Wakatobi periode triwulan 4 2025. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya, Vera Alzena, selaku MC menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini adalah persiapan, pembukaan atau pengantar, kemudian materi, diskusi oleh narasumber, dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, kami persilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, Bapak Ibu menginjak acara yang selanjutnya, pembukaan dan pengantar dari Bapak Kakanwil kepada Bapak Iman Widianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satker Mitra Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, para narasumber kegiatan Wakatobi bulan keempat tahun 2025, Pak Moko, Kepala Bidang PPA 1, dan semua rekan-rekan dari Kanwil DJPB Sultra selaku PIC kegiatan pada kesempatan kali ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan ya untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Hari ini kita akan menghadiri kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi atau yang kita sebut dengan Wakatobi untuk triwulan 4 tahun anggaran 2025. Sebelum saya lanjutkan, izin saya akan berpantun dulu, mohon semangatnya dan juga mohon cakepnya Bapak Ibu sekalian. Provinsi Sultra dilingkupi laut nan alami. Pulau Buton, Pulau Muna hingga Pulau Sulawesi. Pelatihan Wakatobi wujudkan kerja terbaik tiap hari, Satker maju, kelola keuangan negara penuh dedikasi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan proses bisnis pelaksanaan anggaran saat ini menuntut percepatan adaptasi dan peningkatan pemahaman yang berkelanjutan. Menyadari kebutuhan tersebut, Kanwil DJPB Provinsi Sultra secara konsisten menyelenggarakan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi setiap triwulan sebagai bentuk fasilitas peningkatan kapasitas SDM bagi Satker mitra kerja kami. Ke depan, kita memasuki era pengelolaan APBN yang jauh lebih dinamis, di mana kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh, perkembangan teknologi yang semakin revolusioner, dan penyesuaian regulasi yang terus berkelanjutan menuntut kita untuk semakin adaptif dan profesional. Selain itu, dengan semakin dekatnya akhir tahun anggaran, ya kita sudah di pertengahan bulan November, ya tahun anggaran 2025 tinggal 1,5 bulan lagi. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh satuan kerja untuk terus mempercepat realisasi belanja. Namun juga tetap harus menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pengelola keuangan satuan kerja yang telah dengan antusias mendaftar dan berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan Wakatobi triwulan 4 ini. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Wakatobi periode sebelumnya, tentunya dengan materi yang baru, yang lebih relevan dan juga kontekstual. Untuk Wakatobi kali ini yang akan berlangsung selama 1 minggu,
yaitu dari tanggal 17 hingga 21 September 2025 akan disajikan sejumlah materi penting, antara lain Erpata. Saya berharap ya Erpata ini ditekan sedikit mungkin. Ya, jangan merencanakan Erpata dari awal, karena Erpata adalah suatu pengecualian. Nanti mohon narasumber bisa menjelaskan ya dengan lebih baik terkait dengan Erpata. Yang materi yang kedua terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Ini merupakan lanjutan ya dari Wakatobi sebelumnya, dan kita sebagai pengelola keuangan sekaligus pengelola barang juga harus bisa betul-betul mengelola barang milik negara secara efisien dan efektif. Materi yang ketiga nanti akan disampaikan terkait dengan pengajuan dan penatausahaan SPM. Bapak Ibu harus bertanya, berdiskusi nanti dengan para narasumber, ya jangan sampai ada SPM yang ditolak atau dikembalikan oleh KPPN karena persyaratannya yang kurang. Kemudian materi yang keempat nanti terkait dengan capaian output. Ini penting sebagai ukuran kinerja kita, apakah dana APBN yang kita kelola sudah mencapai output yang sudah ditentukan atau sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian materi terakhir terkait dengan hibah. Ya, hibah ini penting juga. Ya, kita juga menyadari banyak sekali hibah, kita banyak menerbitkan register hibah. Ya, ini juga penting untuk kita pahami, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Materi-materi tadi akan disampaikan oleh para narasumber ya dari Kanwil DJPB Provinsi Sultra serta dukungan dari Mitra Kemenkeu 1 yaitu KPKNL Kendari dan juga rekan-rekan dari KPPN Kendari, KPPN Raha dan juga KPPN Bau-Bau. Kami berharap materi ini akan memperkaya wawasan Bapak Ibu sekalian dalam mendukung pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizal, PTPN, Kepala pada KPPN Bau-Bau yang telah berkenan bergabung dan akan memberikan materi pada hari ini terkait dengan Erpata. Kami juga informasikan pula bahwa nanti pada akhir kegiatan peserta akan memperoleh sertifikat pelatihan dengan ketentuan wajib mengikuti seluruh rangkaian materi hingga post-test nanti ya yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 November 2025. Kegiatan ini kami harapkan menjadi jembatan ilmu yang berkelanjutan, terintegrasi dengan pelaksanaan Wakatobi sebelumnya, dan menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan Wakatobi di masa yang akan datang. Harapan besar kami, kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta dan benar-benar memberikan manfaat nyata dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Satker Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat, perlindungan, serta kemudahan dalam setiap langkah kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, masih ada satu pantun lagi. Lestarinya Wakatobi karena tekad luhur pemberani. Cakep. Pulau-pulaunya indah, bak titisan bidadari. Cakep. Bersama kita berdiskusi ilmu mulai hari ini, siapkan diri mengabdi pada negeri. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Kanwil. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak
yang berkenan bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Namun kami juga memahami jika Bapak terdapat kegiatan yang lain. Apabila terdapat kegiatan yang lain yang tidak dapat ditunda, kami persilakan Bapak Iman untuk dapat menyelesaikan kegiatan maupun melaksanakan agenda selanjutnya, Bapak. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan sebelumnya, khususnya melalui WA Group, tema materi pada pagi hari ini adalah Erpata dengan narasumber Bapak Rizal Pangestu dari KPPN Bau-Bau. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mbak Vera. Siap Pak. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Rizal dan Bapak Ibu peserta bahwa penyampaian materi diharapkan dapat selesai pada pukul 10.15 WITA Bapak dengan 15 menitnya sesi diskusi. Jadi totalnya 10.30. Bapak Ibu juga kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir yang telah tersedia pada _PPA 1 Sultra pada kolom chat. Terima kasih kepada Bapak Rizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vera. Yang terhormat Bapak Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Iman Widianto, yang kami hormati para pejabat pengawas, fungsional maupun pegawai Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para pejabat pengelola keuangan Satker Mitra di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon izin, saya akan menyampaikan materi atau informasi terkait Erpata atau mekanisme pembayaran di akhir tahun anggaran. Baik, izin share screen. Baik, Bapak Ibu, sudah tampil ya. Jadi untuk materi hari ini yaitu terkait mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran sesuai dengan PMK nomor 109 tahun 2023. Jadi mungkin untuk sebagian Bapak Ibu pengelola keuangan mungkin sudah pernah ya menggunakan mekanisme ini di tahun sebelumnya, karena mekanisme ini sudah dimulai sejak LLAT 2023. Jadi kami izin merefresh kembali, karena mungkin juga sebagian masih ada ini ya pengelola keuangan yang baru yang mungkin belum pernah menggunakan mekanisme ini. Untuk konsep pembayaran akhir tahun, jadi sesuai Undang-Undang Nomor 1 2004, terus yang kita ketahui prinsip pembayaran baru dapat dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Namun kondisinya untuk di akhir tahun, mengingat adanya batas pengajuan tagihan ke negara atau SPM/LS ke KPPN yang dibatasi H- kerja 4 sebelum 31 Desember, sementara di Satker mungkin ada pekerjaan yang selesainya sampai dengan 31 Desember, maka Satker perlu mengajukan SPM ke KPPN sebelum pekerjaan selesai atau diserah terimakan. Nah, maka SPM yang digunakan yaitu SPM untuk mulai tahun 2023 yaitu SPM Erpata. Kalau dulu sebelumnya itu Satker atau penyedia menggunakan bank garansi ya, disampaikan ke Satker, lalu nanti berdasarkan bank garansi tersebut Satker menerbitkan SPM LS kontraktual yang langsung ditujukan ke rekening penyedia. Namun dengan konsep yang terbaru yaitu menggunakan Erpata, itu penyedia tidak perlu lagi menyediakan bank garansi, dan untuk SPM-nya nanti tidak langsung ke rekening penyedia, namun ke rekening penampungan terlebih dahulu. Jadi dananya dititipkan dahulu di rekening penampungan sampai pekerjaan diselesaikan oleh penyedia. Jadi dengan Erpata ini dapat mengurangi resiko kerugian negara, karena sebelumnya walaupun bank garansi sudah diimplementasikan cukup lama, namun ternyata masih terdapat potensi kerugian negara. Salah satunya mungkin gagal klaim bank garansi ya, karena
disebabkan misalkan bank garansinya palsu atau mungkin keterlambatan pengajuan klaim seperti itu. Jadi dengan Erpata ini sudah tidak perlu lagi klaim jaminan sehingga lebih aman dan mengurangi resiko kerugian negara. Jadi sesuai PMK 109 tahun 2023, Erpata ini atau rekening penampungan akhir tahun anggaran adalah rekening lain-lain milik BUN yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan diserah terimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan atau SPMLS ke KPPN sampai dengan 31 Desember. Selain itu, Erpata ini juga digunakan untuk menampung dana pembayaran pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Jadi untuk rekening ini sudah disediakan oleh BUN, jadi Satker yang mungkin belum pernah menggunakan tidak perlu bingung ya nanti rekening penampungan itu maksudnya bagaimana. Jadi rekening ini sudah disediakan oleh BUN, jadi Satker tidak perlu lagi memikirkan rekeningnya, tinggal nanti proses pengajuan SPM-nya saja. Nah, kemudian ini terkait pengajuan SPM akhir tahun melalui mekanisme Erpata. Jadi untuk ruang lingkupnya yaitu yang pertama untuk pekerjaan kontraktual yang terdaftar di KPPN, kemudian pekerjaan non-kontraktual untuk darurat bencana yang direncanakan BAST-nya di antara tanggal 23 sampai 31 Desember 2025. Jadi untuk pekerjaan selain yang termasuk dalam ruang lingkup Erpata, maka pembayarannya menggunakan mekanisme normal atau mungkin mekanisme yang lain. Nah, untuk yang Erpata ini nanti kita mengenal ada 3 jenis SPM ya Bapak Ibu. Jadi ada SPM penampungan yang pertama yaitu untuk menampung dana ke rekening Erpatanya. Kemudian nanti ada SPM pembayaran yaitu untuk memindah bukukan dari Erpata diteruskan ke rekening penyedia, dan yang ketiga itu SPM penihilan atau mengembalikan saldo ya apabila ada nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan. Nah, jadi untuk yang perlu disiapkan nanti yaitu SPM penampungannya dulu. Jadi nanti, namun ini harapannya ini ya bisa diminimalisir. Jadi sebelum 23 Desember harap Satker bisa berkoordinasi dengan penyedianya, apakah bisa diselesaikan lebih cepat atau tidak. Kalau misalkan memang tidak bisa dan memang harus menggunakan Erpata, nanti maka PPK atau berkoordinasi dengan PPSPM menyiapkan SPM penampungannya yang maksimal diajukan ke KPPN itu tanggal 23 Desember. Nah, nanti pengajuan SPM penampungan ini nilainya sebesar nilai kontrak yang belum diselesaikan. Atau juga bisa dengan nilai perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Jadi tidak harus seluruh nilainya dimasukkan ke SPM penampungan ya. Jadi tetap berdasarkan penilaian dari BPK. Kalau memang penyedia dianggap mampu untuk menyelesaikan, maka bisa menggunakan nilai sisa kontrak. Kalau memang menurut BPK kemungkinan penyedia tidak bisa menyelesaikan dan tidak diberikan kesempatan, maka nanti nilai yang dimasukkan di SPM penampungan hanya sebesar perkiraan pekerjaan yang diselesaikan sampai 31 Desember. Nah, kemudian nanti apabila sudah diajukan SPM penampungannya, untuk tindak lanjutnya yaitu ada 3 kondisi ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kontrak atau masa kontrak berakhir atau hampir berakhir, nanti dicek lagi apakah pekerjaan terselesaikan atau tidak. Kalau misalkan kondisi yang pertama ini pekerjaan terselesaikan 100%, maka Satker perlu menyiapkan SPM pembayarannya. SPM pembayaran ini untuk memindahkan ya dari dana yang ada di rekening penampungan diteruskan ke rekening penyedia, karena penyedia sudah menyelesaikan pekerjaannya sampai 100%. Nah, untuk kondisi yang kedua, ternyata setelah dicek di akhir masa kontrak, pekerjaan tidak selesai
dan menurut PPK tidak diberikan kesempatan penyelesaian, maka Satker perlu menyiapkan 2 SPM ya. SPM yang pertama yaitu pembayaran sesuai dengan penambahan prestasi pekerjaannya sampai 31 Desember. Dan kemudian SPM yang kedua, SPM penihilan. Ini untuk mengembalikan saldo yang ada di rekening penampungan kembali ke rekening kas umum negara. Jadi ini penihilannya sesuai dengan nilai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan penyedia. Nah, nanti untuk pengajuannya ini perlu diperhatikan, harap dilakukan bersamaan ya. Kalau memang ada pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilanjutkan, nanti untuk SPM pembayaran dan penihilannya harap diajukan ke KPPN bersamaan, kalau bisa di satu ADK yang sama. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, ini pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, namun diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya. Nah, untuk ini berarti nanti Satker belum membuat SPM ya, namun Satker merekam perpanjangan atau pemberian kesempatan di Sakti. Nah, untuk pemberian kesempatannya ini maksimal paling lama itu 90 hari kalender sejak tahun anggaran berjalan selesai. Jadi, itu untuk kondisi terkait tindak lanjut RPATA. Nah, kemudian ini ada mekanisme ya nanti untuk pengajuan atau pembuatan SPP, SPM penampungannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk nilai SPP, SPM-nya ini sesuai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember. Nah, kemudian nilai ini juga termasuk nilai pekerjaan pemeliharaan ya, apabila mensyaratkan masa pemeliharaan. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin punya kontrak ya, di situ terdapat masa pemeliharaan atau retensi. Biasanya kan kalau di Sakti terminnya dipisah ya, termin retensinya terpisah dari termin fisiknya. Nah, berarti nanti ketika membuat SPP, SPM penampungan, termin retensinya juga sekalian dibuatkan SPP, SPM penampungannya. Nah, untuk sebelum pemrosesan SPP, ini kan Satker perlu merekam BAST ya. Nah, agar bisa merekam BAST RPATA, Satker pertama kali perlu melakukan perubahan jenis termin. Jadi di Sakti, di menu kontrak, nanti silakan Bapak Ibu cek termin mana yang kira-kira belum bisa diselesaikan sebelum 23 Desember. Jadi kemungkinan penyelesaiannya di 23 sampai 31 Desember. Nah, kalau sudah diidentifikasi termin mana saja, silakan termin itu diubah jenisnya ya, diubah jenisnya menjadi termin RPATA. Nah, namun perlu diperhatikan untuk termin di Sakti yang bisa diproses menjadi RPATA hanya maksimal itu hanya bisa 2 termin per line kontrak. Jadi di Sakti itu biasanya kan untuk kontrak yang menggunakan akun belanja yang sama atau satu saja, itu kan hanya memerlukan 1 line kontrak ya. Nanti dari line kontrak itu didetailkan lagi terkait jadwal pembayarannya. Nah, kalau hanya ada 1 line kontrak, maka maksimal termin yang bisa diproses terpakai maksimal 2 termin saja. Namun kalau misalkan di kontrak Bapak Ibu ternyata menggunakan 2 akun belanja, maka di situ ada 2 line kontrak, maka jumlah terminnya menyesuaikan, yaitu 2 termin dikali jumlah line kontrak, seperti itu dan seterusnya. Nah, nanti kalau terminnya sudah disesuaikan menjadi termin RPATA, Bapak Ibu baru bisa merekam BAST RPATA-nya. Nah, BAST ini yang akan digunakan untuk perekaman SPP penampungan. Nah, nanti di SPP penampungan ini untuk akun di sisi pengeluaran akun belanjanya sama seperti biasa, yaitu menggunakan akun belanja 52 atau 53. Nah, namun yang perlu diperhatikan nanti di bagian potongan atau penerimaannya. Jadi nanti Bapak Ibu merekam potongan atau penerimaan menggunakan akun penerimaan non anggaran yaitu 815619. Ini agar dananya masuk ke rekening penampungan. Jadi tidak langsung terkirim ke penyedia, namun ditampung dulu di RPATA. Nah, nanti untuk besaran potongan penerimaan ini
akun potongan penerimaan ini itu nilainya sama dengan pengeluarannya ya. Jadi nanti SPP netnya bernilai nihil. Nah, untuk pengajuan ke KPPN untuk SPM-nya nanti perlu dilampirkan fotokopi BAPP atas pembayaran sebelumnya dan juga SPTJM atas pengajuan pembayaran oleh Erpata. Nah, untuk pengajuan ke KPPN-nya nanti sesuai dengan Perdirjen 17 tahun 2025 terkait LLHT, yaitu bisa diajukan paling cepat tanggal 17 Desember dan paling lambat tanggal 23 Desember. Ini untuk SPM penampungannya atau SPM isinya. Nah, nanti setelah terbit SP2D, maka dana akan dipindahkan dari Erkun ke Erpata. Nah, kemudian selanjutnya terkait pembayaran ke penyedia. Ini pembayaran ke penyedia itu dilakukan setelah yang pertama jika pekerjaan telah selesai 100% atau masa kontrak berakhir atau batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir. Nah, untuk besaran pembayarannya ini sesuai dengan prestasi pekerjaan. Kalau memang prestasi pekerjaan yang diselesaikan hanya sebagian, maka pembayarannya hanya sebagian. Kalau sampai selesai 100%, maka pembayarannya bisa sesuai nilai kontraknya. Nah, SPM pembayaran ini yaitu untuk memindahkan ya uang yang tadi dititipkan di Erpata diteruskan ke rekening penyedia. Nah, nanti untuk terkait SPP-nya ya, SPP-nya di Sakti ini juga nanti sama dengan SPP penampungan diawali dengan perekaman BAST dulu. Nanti setelah BAST-nya direkam, nanti lanjut perekaman SPP. Untuk bagian akun pengeluarannya nanti menggunakan akun pengeluaran non anggaran. Jadi bukan lagi menggunakan akun belanja yang 52 atau 53 ya. Jadi menggunakan akun pengeluaran non anggaran yaitu 825619. Nah, nanti untuk di bagian penerimaan atau potongan nanti ditambahkan akun potongan pajak atau penerimaan pajak serta kewajiban lainnya. Kalau misalkan ada denda, berarti nanti ditambahkan akun penerimaan dendanya. Nah, kemudian untuk lampiran SPM-nya nanti bisa dilampiri fotokopi BAPP atau BST, kemudian surat pernyataan bahwa penyedia telah menyampaikan jaminan pemeliharaan kepada PPK. Ini jika pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan ya. Kemudian juga ditambahkan fotokopi atau salinan surat jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan penjamin. Kemudian juga di SPM ini juga ada nanti format SPTJM ya, terkait pembayaran ke rekening penyedia. Nah, untuk SPTJM ini nanti Bapak Ibu tinggal cetak saja ya dari Sakti, tidak perlu dibuat manual. Nah, untuk pengajuannya ke KPPN ini paling cepat 1 hari setelah SP2D SPM penampungan dan paling lambat 5 hari kerja setelah BAPP atau BAST. Nah, kemudian nanti jika sudah terbit SP2D, nanti uang akan dipindah bukukan dari Erkun ke rekening penyedia. Nah, untuk SPM pembayaran ini perlu diperhatikan ya, pengajuannya hanya bisa 1 kali. Jadi nanti kalau misalkan tadi ya di awal ketika membuat SPM penampungan mungkin ada 2 termin, maka kan berarti ada 2 SPM penampungan ya. Nah, nanti ketika akan dibuatkan pembayaran sesuai termin-termin itu, maka kan akan terbentuk SPP SPM lebih dari 1. Nah, untuk pengajuannya harus dilakukan 1 kali dalam 1 ADK bersamaan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kondisinya pekerjaan tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya, berarti nanti SPM pembayarannya juga menunggu penyelesaian ini ya, penyelesaian masa kesempatannya. Kalau memang nanti diberikan kesempatan misalkan 90 hari, berarti nanti pembayarannya yang pekerjaan sampai dengan 31 Desember juga diajukan menunggu masa kesempatannya berakhir. Kemudian yang selanjutnya, apabila pekerjaan tidak selesai ya dan tidak diberikan
kesempatan ke tahun anggaran berikutnya. Nah, kalau tidak selesai berarti kan ada nilai pekerjaan yang tidak bisa dibayarkan ke penyedia. Jadi nanti nilai itu harus dikembalikan ke Erkon. Nah, nanti Satker perlu menyiapkan SPP penihilannya. SPP penihilannya ini paling atau SPM-nya, SPM penihilannya ini paling cepat atau paling lambat diajukan ke KPPN ini maksimal 5 hari kerja ya, 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir. Jadi kalau kontraknya berakhir di 31 Desember, nanti berarti maksimal diajukan SPM penihilan ke KPPN-nya sekitar tanggal 8 Januari 2026. Atau 5 hari kerja setelah batas waktu pemberian kesempatan berakhir, kalau misalkan diberikan kesempatan penyelesaian. Nah, nanti setelah terbit SP2D, nanti uang yang ada di Erpata akan dikembalikan ke Erkon. Nah, nanti yang perlu diperhatikan terkait SPP penihilan ini, Bapak Ibu perlu memperhatikan penerbitan SP2D-nya. Jadi kalau misalkan SP2D-nya masih sempat diterbitkan di tahun anggaran berjalan, misalkan di hari terakhir 31 Desember, maka nanti akun potongannya itu menggunakan akun belanja yang digunakan 52 atau 53. Jadi ini nanti uangnya akan dikembalikan ke akun belanja yang awal, pengembalian belanja. Nah, namun apabila nanti SPM belum bisa dibuat di hari terakhir dan kemungkinan akan terbit SP2D-nya menyeberang tahun, maka untuk akun potongannya ini menggunakan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu. Jadi sudah tidak bisa menggunakan akun belanja awalnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan nanti. Jadi kalau misalkan memang di akhir tahun, terus nanti PPK sudah melihat atau menilai pekerjaan tidak selesai, harap segera dibuatkan ya SPM penihilannya, kalau bisa segera diajukan di tanggal 31-nya. Untuk akun pengeluarannya nanti menggunakan akun pengeluaran non anggarannya 582 seperti SPM pembayaran. Nah, nanti apabila sampai dengan 5 hari kerja setelah kontrak berakhir atau masa pemberian kesempatan berakhir, Satker belum menyampaikan SPM penihilan, KPPN akan memberikan surat teguran ya ke Satker. Nah, apabila 3 hari sejak surat teguran tersebut belum diajukan juga, maka nanti akan ada sanksi berupa penolakan SPM. Namun penolakan SPM ini dikecualikan untuk SPM belanja pegawai, belanja SPM LS kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian. Nah, selanjutnya terkait pekerjaan yang tidak selesai, namun diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya. Jadi misalkan nanti setelah 31 Desember, PPK menilai pekerjaan belum selesai, namun PPK menganggap ya diyakini mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya, nanti berarti PPK bisa memberikan kesempatan penyelesaian menyeberang ke tahun anggaran berikutnya, namun maksimal 90 hari kalender setelah tahun anggaran berakhir. Nah, nanti apabila penyedia juga mengkonfirmasi sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, maka nanti kesanggupan itu dituangkan dalam surat pernyataan yang bermaterai. Nanti isinya terkait kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan masa pemberian kesempatan, yaitu maksimal 90 hari kalender, dan kesediaan untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Jadi kesediaan denda ini karena semestinya kan pekerjaan sesuai komitmen awal pekerjaan diselesaikan di maksimal 31 Desember ya. Namun karena penyedia tidak mampu, maka untuk pemberian kesempatannya nanti diberikan
pemotongan denda. Kemudian untuk kriteria yang dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya, yaitu syarat yang pertama, kontrak telah ditandatangani paling lambat 30 November tahun 2025. Jadi untuk kontrak yang ditandatangani setelah 30 November 2025 belum dapat diberikan kesempatan penyelesaian menyeberang ke tahun anggaran berikutnya menggunakan mekanisme PMK 109 2023. Kemudian yang selanjutnya, khusus untuk konstruksi, ini minimum prestasi pekerjaannya telah mencapai 50%. Kemudian memenuhi kriteria kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak untuk tahun terakhir. Nah, untuk PSN ini bisa masuk ya, atau bisa diberikan kesempatan tanpa syarat. Kemudian, namun tidak termasuk untuk pengadaan alutsista TNI atau yang bersumber dari pinjaman hibah dan SBSN. Karena ini ada mekanisme tersendiri selain PMK 109 2023. Nah, terkait pemberian kesempatan tadi, nanti KPA Satker sebenarnya dapat berkonsultasi terlebih dahulu ya dengan APIP di masing-masing KL-nya. Kemudian untuk pemberian kesempatan ini paling banyak 2 kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatannya tidak melebihi 90 hari. Jadi misalkan mungkin pemberian kesempatan pertama hanya 30 hari, namun mendekati batas akhir pemberian kesempatan, mungkin penyedia dianggap belum bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka PPK dapat memberikan kesempatan yang kedua. Yang penting secara akumulasi tidak melebihi 90 hari kalender. Nah, kalau misalkan tadi PPK dan penyedia sepakat ya untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, maka PPK dan penyedia harap melakukan perubahan kontrak atau adendum kontrak. Namun perubahan data kontrak di sini itu hanya secara dokumen saja, dokumen antara PPK dan penyedia. Jadi untuk kontrak di Sakti ataupun di SPAM tidak perlu diubah lagi. Jadi perubahan ini hanya perubahan di dokumen kontraknya saja, yaitu yang pertama nanti harap mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaiannya. Jadi ditambahkan, misalkan diberikan kesempatan 30 hari, 40 hari, atau 60 hari, maksimal 90 hari. Nah, kemudian ditambahkan juga klausul pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak. Jadi volume dan nilai kontrak tetap. Kemudian yang selanjutnya memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan apabila terdapat jaminan pelaksanaan pekerjaan. Jadi diperpanjang sesuai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Nah, yang terakhir, ini tidak boleh menambah atau merubah jangka waktu kontraknya. Jadi misalkan di kontrak awal kan selesai 31 Desember. Nah, 31 Desember itu tidak diubah ya Bapak Ibu. Jadi ini berbeda dengan bagiannya berbeda dengan jangka waktu pemberian kesempatan. Kenapa tidak diubah? Jadi nanti jangka waktu akhir kontrak itu yang akan menjadi titik perhitungan pengenaan dendanya. Jadi misalkan di kontrak tertulis jangka waktu sampai dengan 31 Desember. Nah, nanti berarti pengenaan dendanya dihitung mulai 1 Januari sampai dengan hari terakhir masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Nah, nanti untuk dendanya itu dimasukkan di SPM pembayaran ya Bapak Ibu. Jadi ketika pekerjaan nanti selesai, terus Bapak Ibu membuat SPP pembayaran, nanti harap potongan dendanya diinput di bagian potongan atau penerimaan sesuai dengan perhitungan jangka waktu pemberian kesempatannya. Nah, kalau misalkan nanti dendanya ternyata lebih besar ya, lebih besar daripada nilai SPP-nya, maka nanti untuk kekurangannya dibayarkan dengan cara penyetoran ke kas negara. Jadi misalkan SPP atau SPP pembayarannya hanya bernilai 50 juta, namun untuk dendanya ternyata dihitung dari 1 Januari sampai dengan misalkan 90 hari, misalkan
totalnya 70 juta. Nah, berarti kan tidak cukup ya nilai SPP-nya, berarti nanti di SPP cukup dipotong sesuai yang bisa dipotong di SPP. Nah, nanti untuk sisanya nanti PPK harap melakukan ini ya, penagihan ke penyedia untuk melakukan penyetoran ke kas negara. Nah, kemudian terkait perubahan data kontrak ini harap dilakukan sebelum kontrak berakhir. Jadi kalau misalkan tadi Mas jangka waktu kontraknya sampai 31 Desember, harap PPK dan penyedia melakukan perubahan kontrak maksimal di 31 Desember. Nah, nanti berdasarkan perubahan data kontrak itu, silakan disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah batas akhir kontraknya, dengan terlebih dahulu dilakukan perekaman perpanjangan atau pemberian kesempatan melalui sakti. Nah, nanti di akhir masa pemberian kesempatan, apabila terselesaikan 100%, maka SPP atau SPM yang disiapkan Satker hanya SPP-SPM pembayaran, yaitu untuk memindahkan uang dari Airpata ke rekening penyedia. Namun apabila setelah diberikan kesempatan masih ada sebagian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, maka Satker perlu juga membuat SPM penihilannya untuk mengembalikan dana ke Ergon. Dan untuk SPM pembayarannya tadi ini ya harus dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Nah, kemudian izin mengingatkan juga karena tadi Airpata itu terkait pembayaran kontraktual, nanti apabila sebelum mengajukan SPM penampungan berdasarkan penilaian PPK atau di Satker terdapat data kontrak yang perlu diadendum atau diubah, itu harap memperhatikan batas yang ada di Perdirjen 17 tahun 2025 terkait LLAT, yaitu terkait batas pendaftaran atau adendum kontrak. Nah, untuk yang terakhir nanti itu bisa diajukan ke KPPN tanggal 23 Desember. Ini terutama untuk satker-satker yang mungkin sisa terminnya masih banyak ya yang belum diselesaikan pekerjaannya. Jadi misalkan kalau tadi kan untuk satu line kontrak maksimal hanya 2 termin kontrak yang bisa dipatakan. Kalau ternyata lebih dari 2 dalam satu line kontrak, maka harap Satker melakukan perubahan data kontrak dulu. Jadi misalkan ada 3 termin, berarti disesuaikan menjadi maksimal 2 termin di dalam satu line kontrak. Nah, nanti adendum kontraknya diajukan ke KPPN maksimal 23 Desember. Kalau bisa sebelumnya ya, karena 23 Desember ini juga batas pengajuan SPM penampungan. Jadi kalau bisa diajukan lebih dulu, baru nanti diajukan SPM-nya. Nah, terkait batas ini, apabila nanti Satker memang tidak bisa atau mungkin keadaan darurat ya melewati batas pengajuan kontrak ini, nanti Bapak Ibu dapat mengajukan dispensasi terkait pendaftaran atau adendum kontrak ke Kanwil DJPB Sultra. Nanti kalau sudah mendapatkan persetujuan, baru pendaftaran kontraknya bisa diajukan ke KPPN. Namun harapan kami, Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu yang ada dan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk pengajuan SPMLS kontraktualnya, ini untuk yang SPMLS kontraktual yang biasa, yang normal maupun yang SPMLS penampungan ya untuk Airpata itu batas terakhirnya itu paling lambat 23 Desember ya. Namun untuk yang khusus yang Airpata tadi baru bisa diajukan mulai 17 Desember. Jadi nanti mendekati tanggal tersebut, harap Bapak Ibu, terutama mungkin PPK ya sudah memperhitungkan kira-kira kontrak mana atau termin mana yang bisa segera
atau mungkin sudah selesai BAST-nya dan mana termin atau pekerjaan yang kemungkinan akan masuk menggunakan mekanisme RPATA. Nah, untuk SPMLS kontraktual ini, apabila Satker gitu ya, dalam keadaan darurat tidak bisa mengajukan sesuai batas, nanti dapat mengajukan dispensasi ya ke Kanwil DJPB Sultra untuk SPM sebelum 23 Desember. Namun kalau untuk yang setelah 23 Desember nanti pengajuan dispensasinya hanya bisa ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui eselon 1 masing-masing kementerian. Namun harapan kami Bapak Ibu dapat segera menyelesaikan ya, kalau memang ada SPMLS kontraktual bisa segera diselesaikan, diajukan sebelum melewati batas-batas LLAT ya, agar Bapak Ibu tidak perlu repot lagi ya untuk mengajukan permohonan dispensasi. Ya, mungkin sekian untuk materi terkait RPATA atau mekanisme pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran. Mungkin ini data lebih cepat ya Mbak Vera ya. Baik, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya Mbak Vera. Silakan saya kembalikan ke Mbak Vera. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rizal. Mohon izin Bapak Ibu untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Bapak Ibu dapat raise hand atau melalui kolom chat. Silakan Bu Mardiana. Terima kasih narasumber. Saya sebenarnya belum terlalu mengerti terkait RPATA Pak. Cuman mungkin ini teman-teman sudah pada tahu, cuma saya agak bingung. Yang menjadi pertanyaan saya itu apakah kontrak yang terakhir tanggal 31 Desember 2025 itu masih masuk dalam RPATA, masih artinya perlu daftar RPATA ya, yang kontrak masa akhirnya 31 Desember. Terima kasih Pak. Izin Mbak Vera, ini apakah bisa langsung dijawab atau ini? Siap, bisa langsung dijawab Bapak. Oh ya, baik, terima kasih Bu Mardiana. Jadi ini ada kontrak yang masa berakhirnya ya Bu, masa berakhirnya di 31 Desember ya. Baik, untuk kontrak yang masa berakhirnya 31 Desember, itu kan berarti kemungkinan BAST-nya juga di 31 Desember ya Bu, maksimal ya. Nah, untuk itu, jika memang BAST-nya diperkirakan di 31 Desember, maka ini termasuk kontrak yang menggunakan mekanisme RPATA, Bu. Gitu. Karena kan untuk pengajuan SPM ke KPPN maksimal tanggal 23 ya, Bu. Sementara pekerjaannya selesai di 31. Nah, untuk menjaga prinsip pembayaran PBN, yaitu pembayaran baru dapat dilakukan setelah barang atau jasa diterima, karena diterimanya di 31, sementara pembayaran di 23, maka uangnya harus ditampung dulu di RPATA, seperti itu. Nanti kalau sudah terbit BAST di tanggal 31 Desember, Satker bisa mengajukan SPM pembayarannya untuk memindahkan dana yang ada di rekening penampungan ke rekening penyedia. Seperti itu Bu Mardiana. Siap Pak, terima kasih. Baik, ya sama-sama. Terima kasih Bu Mardiana. Selanjutnya, apakah terdapat pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Iya Bapak. Izin Bu, Bapak yang saya Mengenai denda keterlambatan tadi. Mohon dibantu untuk raise hand Bapak Ibu. Baik Bu Gita. Mengenai denda keterlambatan yang dihitungnya sejak 90 hari yang perubahan kontrak atau dihitung sejak
kapan itu, Pak? Baik, izin menjawab. Terima kasih Bu Gita. Jadi untuk perhitungan dendanya itu dimulai sejak setelah berakhirnya masa kontrak, Bu. Jadi nanti silakan dicek kembali masa kontraknya selesai tanggal berapa. Kalau misalkan dia selesai masa kontraknya 31 Desember, kemudian akan diberikan kesempatan ya penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya, maka perhitungan dendanya dihitung dari 1 Januari sampai dengan hari terakhir kesempatan penyelesaiannya, Bu. Jadi kalau misalkan penyelesaiannya sampai 31 Januari 2026, maka perhitungan dendanya dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2026. Seperti itu Bu Gita, namun nanti perlu dicek lagi ya batas akhir kontraknya kapan. Kalau misalkan 29 berarti nanti perhitungan dendanya dimulai dari 30 Desember. Seperti itu Bu Gita, ada yang mau dikonfirmasi? Oh, ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Gita atas pertanyaannya. Kemudian Pak Fandi, izin Pak. Izin mau minta kejelasan saja Ibu pada pagi hari ini kepada Pak Rizal, mungkin kan tidak semuanya instansi atau kementerian, lembaga, badan itu memiliki rekening penampungan akhir tahun. Apakah dapat disamakan antara rekening RPAT ini dengan pengelolaan TOP di akhir tahun? Demikian Ibu. Terima kasih. Yuk. Baik, izin langsung menjawab ya Mbak Fira. Terima kasih Pak Fandi. Izin konfirmasi sedikit Pak, karena tadi ada yang bagian yang tidak jelas suaranya terkait rekening Erpata ini. Tadi Bapak menanyakan ini ya terkait rekening pengelolaan UP ya. Maksudnya saya cuma mau minta persepsi Bapak, apakah sama, kan tidak semuanya lembaga, instansi di pengelolaan dana operasional kantor itu memiliki RPA. Oh ya, baik. Baik. Sama atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Fandi. Jadi untuk rekening penampungan akhir tahun atau Erpata ini Pak, itu bukan rekening di masing-masing satker Pak, namun Erpata ini rekening lain-lain yang dibuka oleh Bendahara Umum Negara. Jadi pengelolaan rekeningnya ada di BUN Pak, bukan di masing-masing satker. Nah, untuk penggunaannya rekening Erpata ini hanya untuk tadi ya pembayaran atas pekerjaan yang kemungkinan diselesaikan di antara tanggal 23 Desember sampai 31 Desember atau mungkin yang melebihi tahun anggaran berjalan. Jadi rekening Erpata ini berbeda dengan rekening yang dimiliki Satker, Pak. Jadi Satker kalau misalkan memang ada pekerjaan yang mau diselesaikan di akhir tahun dan harus menggunakan mekanisme Erpata, Satker tidak perlu lagi bingung menyiapkan rekeningnya Pak, karena rekeningnya sudah disediakan oleh BUN Pak, yaitu di Bank Indonesia. Jadi bukan rekening masing-masing Satker. Seperti itu Pak Fandi. Apa ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Izin jelas Pak. Terima kasih. Baik, ya sama-sama Pak. Siap, terima kasih Pak Fandi. Selanjutnya. Siap. Bapak Herdianto. Silakan Bapak. Mohon izin Bapak masih di mute Pak. Ya, izin bertanya. Siap. Kami dari Satker 694055. Saya ingin bertanya, kami punya belanja jasa konsultan tapi berbentuknya konsultan individual. Tapi berlaku kontraknya berakhir tanggal 31 Desember. Itu berlaku Erpata juga atau tidak? Tapi bentuknya konsultan individual, tenaga ahli yang dikontrak sampai tanggal 31 Desember.
Ya, itu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Baik, izin langsung menjawab ya Mbak Vera. Terima kasih Pak Herdianto. Terkait kontrak tadi ya jasa konsultan yang masa berakhirnya sampai dengan 31 Desember, itu kontraknya kan sudah didaftarkan ke KPPN ya Pak. Berarti nanti untuk pembayarannya mengikuti mekanisme RPATA Pak, jika memang BHST-nya baru bisa di tanggal 31 Desember 2025. Seperti itu Pak Herdianto. Jadi untuk RPATA ini ruang lingkupnya yaitu LS kontraktual yang BAST atau BAPP-nya di antara tanggal 23 sampai 31 Desember. Kalau tadi jasa konsultannya BAST-nya kemungkinan di 31 Desember, maka ini termasuk nanti menggunakan mekanisme RPATA. Seperti itu Pak Heridanto. Ada yang dikonfirmasi? Sudah jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herdianto atas pertanyaannya. Kemudian Pak Rizal, izin saya membacakan pertanyaan via kolom chat. Yang pertama adalah Pak Zulkifli, apakah semua pembayaran dapat melakukan RPATA? Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Untuk RPATA ini tidak untuk semua pembayaran ya Pak. Jadi RPATA hanya digunakan untuk LS kontraktual dan atau LS non kontraktual darurat bencana yang BAPP atau BAST-nya tertanggal 23 sampai 31 Desember atau mungkin lebih gitu Pak. Jadi untuk pembayaran mungkin non kontraktual selain darurat bencana ini nanti tidak menggunakan mekanisme RPATA ini Pak. Kemudian untuk LS kontraktual yang juga sudah BAST sebelum 23 Desember itu juga tidak perlu menggunakan mekanisme RPATA, bisa langsung menggunakan SPM LS kontraktual yang biasa. Seperti itu Pak Zulkifli. Siap, terima kasih jawabannya Pak Rizal. Izin bertanya Pak Zulkifli, apakah dapat dipahami atau bagaimana Pak? Kemudian saya bacakan pertanyaan kolom chat Pak Rizal. Kemudian Pak Irfandi, izin bertanya dari Satker 614816 terkait pembayaran termin menggunakan RPATA. Jika kontrak yang kami daftar sebelumnya di Sakti tidak memilih termin RPATA dan ternyata pada termin tersebut kemungkinan akan menggunakan RPATA, apakah harus addendum kontraknya dan OTP ADK atau cukup diubah di Sakti saja Bapak? Baik, terkait pertanyaan Pak Irfandi ya. Ya, betul Pak, untuk pemrosesan RPATA itu nanti Satker perlu melakukan perubahan jenis termin di Sakti Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun mungkin di awal memang jenisnya bukan termin RPATA, namun kalau diperkirakan termin tersebut nanti masuk ke mekanisme RPATA, maka di Sakti perlu diubah jenisnya Pak. Di menu kontrak, nanti ke jadwal pembayaran, nanti di situ ada pilihan jenis termin ya. Silakan diubah jenisnya menjadi jenis termin RPATA. Namun nanti untuk perubahan termin ini cukup di Sakti Satker Bapak Ibu saja, tidak perlu mengajukan adendum ya ke KPPN, karena ini hanya mengubah jenis termin saja. Jadi setelah diubah jenis terminnya nanti izin melanjutkan. Jadi tadi setelah diubah jenis terminnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung simpan dan lanjut ke perekaman BAST-nya. Seperti itu Pak Irfandi. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kemudian untuk yang raise hand, Bapak Lapoku dari Kanwil Hukum dan HAM. Kami persilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Apa cukup terdengar suara saya, Pak? Bu? Terdengar Bapak. Oh ya, baik. Izin Bapak mau tanya, kalau misal kontrak itu sampai dengan tanggal 31 Desember
secara fisik sudah harus selesai, lalu sebelum tanggal 31 dana yang masih tertinggal itu diperpatahkan. Namun bagaimana kalau misalkan pada tanggal 31 Desember ternyata fisik belum selesai, itu gimana dengan dana yang sudah diperpatahkan? Apakah kembali kepada negara atau bagaimana? Izin penjelasan, Pak. Baik, saya langsung jawab ya Mbak Fira. Baik, terima kasih Pak Lapoku. Jadi ini Ya. ada kontrak ya yang batas akhirnya 31 Desember. Nah, kalau misalkan nanti ternyata 31 Desember pekerjaan belum selesai gitu ya Pak. Iya, Nah, siap. ya baik, tadi sempat kami sampaikan juga Pak, jadi untuk pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir masa kontrak atau akhir tahun anggaran, nanti PPK harus menilai Pak, apakah pekerjaan ini harus dilanjutkan, diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya, atau tidak diberikan kesempatan. Kalau misalkan tidak diberikan kesempatan, maka Satker perlu membuat 2 SPM, Pak. Yang pertama SPM pembayaran, yaitu untuk membayar prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan sampai dengan 31 Desember. Nah, kemudian SPM yang kedua, yaitu SPM penihilan, Pak, untuk mengembalikan sisa nilai yang tidak diselesaikan oleh penyedia. Jadi misalkan mungkin nanti SPM penampungannya nilainya 30% ya Pak dari sisa nilai kontrak. Namun ternyata Iya. setelah dicek oleh PPK, penyedia hanya mampu menyelesaikan 20% dan 10%-nya tidak dapat diselesaikan dan ternyata tidak diberikan kesempatan, maka 20%-nya itu dibuatkan SPM pembayaran Pak untuk dibayar ke penyedia. Nah, yang 10% dibuatkan SPM penihilan Pak untuk mengembalikan uang yang ada di rekening penampungan kembali ke rekening kas umum negara. Seperti itu, Pak. Namun kami sarankan ya Pak, kalau memang nanti 31 Desember tidak selesai atau belum selesai, sebenarnya disarankan karena sudah disediakan mekanismenya, sebaiknya tetap harap diselesaikan Pak, gitu, karena ditakutkan ya kalau misalkan pekerjaan tidak selesai, kerugian negaranya bisa lebih besar kalau misalkan pekerjaannya mangkrak atau seperti apa. Namun ini tetap berdasarkan penilaian BPK, Pak. Kalau memang berdasarkan penilaian BPK kerugiannya lebih kecil ya, lebih kecil tidak dilanjutkan, ya silakan nanti berarti tidak diberikan kesempatan. Jadi nanti ini berdasarkan penilaian BPK dan juga Satker boleh berkonsultasi ke APIP di masing-masing KL-nya. Seperti itu, Pak. Ada yang dikonfirmasi? Izin Pak. Jika sekiranya misalkan pelaksanaannya misalkan katakan tahun 2025 ini tidak selesai, lalu ini kan nanti realisasi anggarannya tentu sudah melewati batas tahun anggaran kan Pak ya. Misalkan tahun 2026, perlu enggak di Satker itu menganggarkan kembali sejumlah yang tertera dalam RPAT atau gimana Pak? Ya, baik, Lapoku, terima kasih. Jadi untuk pengakuan realisasi anggarannya itu tercatat ketika Satker mengajukan SPM penampungan, Pak. Jadi setelah terbit SP2D penampungan dan fakta di tanggal misalkan 23 Desember ya. Nah, itu sebenarnya sudah tercatat sebagai realisasi anggaran di tahun perkenaan, Pak. Namun ya nah, namun uangnya itu kan tidak langsung ke penyedia ya Pak. Uangnya ditambung dulu, dititipkan dulu di RPATA. Nah, jadi kalau misalkan nanti ternyata 31 Desember tidak selesai dan Satker memberikan kesempatan penyelesaian sampai menyeberang ke tahun anggaran berikutnya, maka Satker tidak perlu lagi menyediakan anggaran menggunakan DIPA tahun anggaran berikutnya Pak, karena uangnya kan sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada di rekening penampungan. Jadi tinggal dibayarkan saja ke penyedia ketika penyedia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dengan mekanisme RPATA 109/2023 ini tetap menggunakan DIPA tahun 2025 Pak, atau DIPA tahun berjalan gitu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak Lapoku. Kemudian Bu Mira.
Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak izin mau bertanya ke Pak Rizal. Ini, misalkan kami kan ada kontrak sampai 30 Desember, Pak. Sementara kan tadi waktu untuk mengajukan RPATA itu dari tanggal 23, BST tanggal 23 sampai tanggal 31 Desember ya, Pak. Nah, tapi kan misalkan kalau PPK kami memperkirakan pekerjaan itu bisa selesai sampai tanggal 30 akhir kontrak, apakah kami harus tetap mengajukan RPATA atau gimana, Pak? Namun kemudian misalkan dari perkiraan PPK kami ternyata diperkirakan bisa selesai, ternyata di luar dugaan, Pak. Ternyata hasilnya itu tidak bisa selesai, namun kami belum mengajukan RPATA. Itu gimana, Pak? Izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mira. Jadi penentuan ini nanti menggunakan RPATA atau tidak itu harap ditentukan sebelum 23 Desember, Bu. Jadi sebelum kan batas terakhir SPM LS kontraktual ke KPPN itu kan tanggal 23 Desember ya, Bu. Jadi kalau misalkan nih di tanggal 22 atau mungkin 23-nya di kontrak tersebut belum dapat diselesaikan, berarti kan nanti BAST-nya berarti sesuai masa kontrak ya tanggal 30 ya. Nah, itu berarti yang termasuk menggunakan mekanisme RPATA, Bu. Jadi mekanisme RPATA ini untuk kontrak yang diperkirakan BAPP atau BAST-nya antara tanggal 23 sampai 31, Bu. Kalau sebelum tanggal 23 Satker sudah mengetahui nih, oh kontrak ini kemungkinan BAST-nya tanggal 30 Desember. Nah, berarti itu termasuk dalam kontrak yang menggunakan mekanisme RPATA, Bu. Kecuali kalau tiba-tiba penyelesaiannya ini ya bisa dipercepat oleh penyedia sebelum atau maksimal 23 Desember, nah itu masih bisa menggunakan SPMLS kontraktual. Namun kalau sampai dengan 23 Desember belum selesai, belum ada BAST-nya, berarti kontrak tersebut menggunakan mekanisme RPATA seperti itu, Bu Mira. Terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Kemudian akan saya bacakan via kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Suryani. Izin bertanya Bapak, apabila terdapat pekerjaan yang sisa terminnya lebih dari 2, apa yang harus dilakukan? Karena batas pengajuan SPM RPATA hanya 2. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Bu Suryani ya. Benar Bu, untuk termin yang dapat diproses menggunakan mekanisme RPATA di Sakti itu maksimal 2 termin per line kontrak. Jadi kalau hanya 1 line kontrak, maka maksimal 2 termin. Tapi kalau misalkan ternyata ada lebih dari 2 termin ya yang diperkirakan BAPP atau BAST-nya melewati tanggal 23 Desember, maka nanti sebelum pengajuan SPM penambungannya, itu sebelum 23 Desember, Satker harap melakukan adendum dulu, Bu. Adendum dulu menggabungkan terminnya menjadi maksimal 2 termin. Jadi contohnya mungkin setelah dicek, mungkin ada 3 termin ya, mungkin ada 3 termin yang diperkirakan baru bisa BAPP atau BST di antara tanggal 23 sampai 31, maka nanti harap 1 termin kelebihannya digabung dengan termin yang lainnya, jadi nanti jumlah terminnya maksimal hanya 2, seperti itu Bu Suryani. Nanti untuk adendumnya tetap perlu diajukan ke KPPN. Seperti itu Bu. Siap, kemudian akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya Pak Rizal. Dari Bapak Setiawan, Upu Sugimanuru, izin bertanya Bapak terkait rekening RPATA, jangka waktunya sampai berapa lama? Baik, terima kasih Pak Setiawan. Jadi untuk jangka waktu di sini mungkin ininya ya, masa penampungannya ya. Jadi untuk masa penampungan di rekening RPATA itu sampai dengan berakhirnya kontrak atau berakhirnya masa
pemberian kesempatan, Pak. Jadi misalkan kontraknya jangka waktunya hanya sampai 31 Desember. Nah, nanti semestinya setelah 31 Desember itu kan sudah ada ini ya, BAST ya. Nah, nanti setelah ada BAST berarti Satker mengajukan SPM pembayaran. Nah, nanti berdasarkan SPM pembayaran itu, uang yang ada di rekening penampungan dipindahkan lagi ke rekening penyedianya. Itu kalau SPM pembayaran. Tapi kalau misalkan tadi sebagian tidak diselesaikan, maka saldo yang ada di rekening penampungan dikembalikan ke rekening kas umum negara. Jadi jangka waktunya masa penampungannya mengikuti batas penyelesaian masa kontrak atau masa pemberian kesempatannya, Pak. Seperti itu. Nanti untuk SPM pembayaran dan SPM penyihilan tadi batasnya sudah kami sampaikan, yaitu maksimal 5 hari kerja setelah BAPP atau BASD atau setelah masa kontrak berakhir atau masa kesempatan berakhir. Seperti itu. Siap. Akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Bapak, dari Bu Ria. Bila kontraktualnya untuk belanja akun 521-219 pada kegiatan rapat yang dilaksanakan di atas tanggal 24 Desember, apakah berlaku juga menggunakan mekanisme RPATA, Bapak? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu Ria. Jadi kalau memang ada kontrak yang ini kegiatannya baru bisa dilaksanakan di atas 24 Desember ya, berarti kan BAST-nya kemungkinan terbit setelah tanggal 24 Desember. Maka ini juga termasuk dalam mekanisme RPATA, Bu, kalau memang ini kontraktual ya. Jadi nanti kalau BAST-nya setelah tanggal 24, berarti kan sudah ini Ibu sudah ini ya bisa memprediksi ya BSD-nya setelah tanggal 24. Berarti ini juga termasuk menggunakan mekanisme RPATA, Bu. Jadi sebelum tanggal atau maksimal tanggal 23 Desember, harap Satker sudah mengajukan SPM penampungan RPATA ke KPPN. Seperti itu, Bu Ria. Terima kasih Pak Rizal atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Bu Helda. Mohon izin Bu Helda, apa mau langsung disampaikan secara langsung atau melalui kolom chat saja, Ibu? Baik, saya bacakan di via kolom chat, Bapak. Pertanyaan dari Bu Helda. Izin bertanya Pak Rizal, apakah ada jangka waktunya? Apakah nanti akan masuk dalam laporan keuangan, Bapak? Ya, baik. Terima kasih, Bu Hilda. Nanti untuk proses RPATA terkait jurnal-jurnalnya nanti akan terbentuk secara otomatis, Ibu, ketika Satker merekam BASD, kemudian nanti ketika SP2D itu akan terbentuk jurnal-jurnal secara otomatis di aplikasi. Nah, namun nanti yang perlu diperhatikan terkait ini ya, untuk menjaga keandalan LK-nya terkait data asetnya. Mungkin nanti apabila ada pekerjaan yang akan diberikan kesempatan menyeberang tahun, itu nanti harap Satker perlu mencatat progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember. Jadi misalkan sampai 31 Desember Satker sudah atau penyedia sudah menyelesaikan pekerjaan 80%. Nah, 20%-nya mau dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya, maka pada 31 Desember Satker harap mencatat progres pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh penyedia. Nanti mencatatnya di BAPP atau BSD RPATA-nya. Jadi diakui asetnya per 31 Desember. Seperti itu paling yang perlu diperhatikan, karena untuk jurnal ini manual. Kalau yang lainnya sudah terbentuk otomatis, Bu. Terima kasih, Bu Hilda. Baik, terima kasih Bu Helda atas pertanyaannya. Kemudian saya bacakan pertanyaan dari Bu Kasmawarti, Bapak. Izin bertanya, apakah RPATA hanya khusus untuk belanja kontraktual saja, Bapak? Terima kasih. Baik, tadi sempat kami sampaikan juga ya Bu, untuk
ruang lingkup mekanisme RPATA, yaitu yang pertama untuk untuk LS kontraktual semua nilai, dan yang kedua LS non kontraktual namun hanya khusus untuk darurat bencana saja. Jadi selain darurat bencana tidak menggunakan mekanisme RPATA. Kemudian nanti yang perlu diperhatikan juga yang diperkirakan BAPP atau BAST-nya di antara tanggal 23 sampai 31 Desember. Kalau yang BAPP atau BAST-nya sebelum tanggal 23 Desember atau maksimal 23 Desember bisa menggunakan SPMLS kontraktual biasa tanpa melalui mekanisme RPATA. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kasmawarti atas pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu, apakah ada yang ingin raise hand kembali? Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kami informasikan Bapak Ibu untuk syarat mendapat sertifikat adalah Bapak Ibu mengisi daftar hadir atau presensi dimulai dari hari Senin sampai dengan sesi terakhir yaitu hari Jumat. Dan kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan pengisian post-test. Daftar hadir atau link presensi dapat diunduh pada Linktree /PPA 1 Sultra Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, siap. Ya. Silakan Bu Mardiana. Materinya bisa di-download di mana ya? Untuk materi dapat diunduh pada Linktree PPA 1 Sultra, nanti akan diupload di sana, Ibu. Oh ya, makasih Bu. Ya, siap. Mohon izin Bapak Ibu, jika tidak terdapat pertanyaan lagi, akan kami akhiri sesi hari pertama Wakatobi Triwulan 4 kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal atas penyampaian materi yang luar biasa ya Pak. Sebagai penutup, kami mengharapkan kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi atau Wakatobi Triwulan 4 hari ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu di kantor. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, khususnya kepada Bapak Rizal selaku narasumber. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Izin kembali mengingatkan bahwa kegiatan akan dimulai pada waktu dan jam yang sama, di mana Bapak Ibu kami harapkan berkenan bergabung dalam tautan Linktree /PPA 1 Sultra, mulai pukul 8.30 WITA untuk bergabung dalam link Teams meeting. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir pada tautan di atas. Karena pengisian daftar hadir juga menjadi salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikat. Demikian kami sampaikan, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, serta perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri Bapak Ibu pada sesi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.